Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 program studi ilmu kelautan kelas A Universitas Trunojoyo Madura akan menjelaskan mengenai pengaruh gelombang laut terhadap hasil tangkapan nelayan di Kuala Langsa. Video ini kami buat untuk menyelesaikan penugasan dari mata kuliah pengantar ilmu kelautan dan oceanografi dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Arifgiri Dwi Kartika Eskel MSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rayhan Aji Wisono dengan nomor NIM 21034110043. Perkenalkan, nama saya Mariana Nur Cahyana Baban dengan NIM 2103411000058 dari kelas A, program studi ilmu kelautan. Nama saya Muhammad Haryadi Ahnaf dengan NIM 2103411000081. Perkenalkan, nama saya Zahri Adelia Sultani dari program studi ilmu kelautan kelas A dengan nomor NIM 2103411000090. Saya Salsabila Anggiarani Rahayu dari program studi ilmu kelautan kelas A dengan NIM 2103411001117. Baik, saya akan menjelaskan letak dari Kuala Langsa terlebih dahulu. Salah satu wilayah yang terdapat di Provinsi Aceh, yaitu Kota Langsa yang berada di daerah pesisir timur Aceh, memiliki sebuah desa di dekat pesisir yang bernama Kuala Langsa. Kuala adalah sebuah kampung atau desa yang dalam bahasa Aceh disebut gampong yang berada di kota, di mana secara geografis letak keseluruhan wilayahnya adalah pesisir dan ditumbuhi oleh hutan mangrove yang keseluruhan daratannya sangat berpengaruh terhadap pasang surut air laut, dan di dalamnya terdapat pelabuhan yang bernama Pelabuhan Kuala Langsa serta berbatasan langsung dengan perairan Selat Malaka. Desa Kuala Langsa bergantung pada pasang surut air laut yang mengelilingi hutan mangrove. Namun, ketika air pasang, seluruh daratan habis direndam oleh air laut, termasuk hutan mangrove-nya. Mayoritas penduduk Kuala Langsa berprofesi sebagai nelayan yang mencari ikan di sekitar Pulau Pusong dan Pulau Tulaga Tujoh. Musim dan iklim yang tidak selalu stabil membuat para nelayan tidak mendapatkan hasil tangkapan yang diharapkan. Sedangkan sumber mata pencarian nelayan bergantung oleh laut, serta bahaya yang terjadi jika menangkap ikan saat gelombang laut tidak stabil. Bagaimana dampaknya? Hasil tangkapan para nelayan di Kuala Langsa tidak menentu pada setiap bulannya dan tergolong rendah. Hal ini diperkirakan disebabkan oleh tingginya gelombang laut yang terjadi. Maka dari itu, penelitian tentang pengaruh gelombang laut terhadap hasil tangkapan nelayan di Kuala Langsa sangat penting untuk dilakukan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini dilakukan selama 1 hari, yaitu pada tanggal 23 September 2017 pada pukul 9, bertempat di TPI Kuala Langsa, menggunakan metode survei dan observasi langsung di lapangan untuk mengetahui pengaruh gelombang terhadap hasil tangkapan yang diperoleh oleh nelayan dari Kuala Langsa. Dari hasil survei dan observasi diperoleh data produktivitas tangkapan nelayan. Nelayan melaut sebanyak 4 kali selama sebulan, setiap melaut 4 hingga dengan 5 hari. Hasil tangkapan setiap bulannya cenderung meningkat dari bulan Januari hingga bulan Juni. Pada bulan Januari, hasil tangkapan nelayan sebanyak 17 ton, bulan Februari hasil tangkapan ikan adalah 21 ton, bulan Maret hasil tangkapan ikan adalah 22,6 ton, bulan April hasil tangkapan ikan nelayan adalah 26,9 ton, bulan Mei hasil tangkapan ikan adalah 32,2 ton, bulan Juni nelayan mendapatkan hasil yang paling melimpah yaitu dengan hasil tangkapan 36 ton. Terhitung dari bulan Desember sampai dengan bulan Juni, hasil tangkapan nelayan meningkat karena pengaruh dari gelombang laut yang terjadi pada bulan Desember dan berakhir pada bulan Maret sampai bulan Juni. Jumlah hasil tangkapan meningkat sedikit demi sedikit seperti pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni yang merupakan bulan tidak adanya gelombang. Namun, dapat dilihat hasil tangkapan pun tidak sama jumlahnya karena penyebaran ikan juga sulit diprediksi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang sudah diulas sebelumnya, gelombang tinggi yang terjadi di Pelabuhan Kuala Langsa terjadi pada bulan November sampai bulan Januari. Pada bulan-bulan tersebut,
Para nelayan cenderung tidak melaut karena tingginya gelombang yang terjadi di kawasan Kuala Langsa. Pada bulan Desember, hasil tangkapan yang diperoleh para nelayan cenderung berjumlah sedikit dibanding bulan-bulan biasanya. Hal tersebut diakibatkan oleh tingginya gelombang di Laut Kuala Langsa. Sebaliknya, hasil tangkapan nelayan terbanyak terjadi di bulan Maret hingga bulan Juni. Dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa tinggi rendahnya gelombang laut di kawasan Kuala Langsa akan mempengaruhi hasil tangkapan dari para nelayan. Oleh karena itu, disarankan untuk nelayan yang bertempat tinggal di kawasan Kuala Langsa untuk memprediksi cuaca sebelum pergi melaut. Dan disarankan juga untuk melaut hanya pada bulan Maret hingga bulan Juni, karena selain bulan-bulan tersebut, maka gelombang laut akan meninggi sehingga akan mempengaruhi hasil tangkapan para nelayan tersebut. Sekian materi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Banyak salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.